Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 5, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari keteladanan atau meneladani perilaku terpuji Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu. Kali ini kita akan belajar menggunakan PowerPoint dalam bentuk video yang nantinya anak-anak semua harus dapat menyimak dari apa yang akan Bapak paparkan dengan tenang, dengan khidmat. Jangan sampai ada yang mengganggu konsentrasi dalam nanti kita melakukan proses pembelajaran. Untuk itu, mari kita sama-sama menundukkan hati sejenak untuk berdoa. Allahumma ftah lana bi futuhal arifin, Allahumma ftah lana bi futuhal arifin, Allahumma ftah lana bi futuhal arifin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Tolong diperhatikan. Kali ini Bapak akan menerangkan arti dari khalifah atau khulafaur rasyidin. Khalifah itu secara bahasa artinya pemimpin. Itu dalam bahasa Arab. Kalau di kita kan bisa jadi pemimpin itu identitasnya presiden ya, gubernur, atau ya banyak-banyak lagi istilah pemimpin. Kalau di bahasa Arab itu namanya khalifah. Nah, kalau khulafaur rasyidin artinya pemimpin yang diberi kemampuan kecerdasan. Artinya dia dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa ada 4 sahabat Nabi Muhammad yang mana mereka itu di dalam kepemimpinannya selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah dari tugasnya sebagai pemimpin. Siapa aja mereka? Mereka itu ada 4 sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, di dalam cetakan tulisannya itu Sayyidina ya, Sayyidina itu dicetak miring sengaja oleh Bapak. Kenapa? Karena itu merupakan gelar penghormatan dari kita kepada beliau-beliau. Sayyidina itu artinya Tuan kami gitu ya, dan RA itu singkatan dari radhiyallahu an, yang artinya semoga Allah meridhoi atas dia. Jadi ketika kita menyebutkan nama sahabat-sahabat Nabi, kita pakai Sayyidina untuk menghormati dan kita pakai radhiyallahu an untuk memberikan doa kepada mereka. Juga tolong dihafalkan ya nama-namanya sahabat yang 4 ini yang diberi istilah khulafaur rasyidin: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Kita harus wajib menghafalnya. 4 sahabat yang langsung diberikan kecerdasan dan dibimbing oleh Allah dalam memimpin umat manusia. Nah, dari keempatnya kita akan mempelajari perilaku terpuji Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mendapat gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perilakunya yang jujur dan berani membenarkan, maka beliau diberi gelar As-Siddiq.
Nah, ini perilaku terpuji pertama yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu selalu berkata jujur. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dikenal memiliki perilaku terpuji, yaitu penolong, atau orangnya itu dermawan. Dermawan itu orang yang suka memberi. Memberi apa? Memberi harta benda, memberikan bantuan, ya banyak yang beliau selalu ingin membantu orang-orang yang mengalami kesusahan, orang yang membutuhkan. Apalagi kalau di zaman dulu itu dia selalu memerdekakan budak dan memuliakan para tamu. Itu yang sikap terpuji, perilaku terpuji. Yang kedua yaitu suka menolong dan suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, beliau tidak pernah marah jika ada yang memberi saran dan mengkritiknya. Beliau selalu menerima dengan lapang dada. Artinya kan begini, kalau misalnya kita menjadi seorang pemimpin, pastilah ada rakyat kita yang kita urusi itu mengkritik, itu memberi saran. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah marah kalau dikritik oleh rakyat, oleh orang-orang yang beliau pimpin. Artinya beliau itu memiliki perilaku yang bijaksana. Dia dapat legowo, dapat dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang dilontarkan kepadanya. Yang keempat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an itu memiliki sifat penyabar, tidak mudah emosi. Ya, bagaimana tidak mudah emosi ya dikatakan begitu, karena memang kalau misalnya orangnya yang mudah emosi, pasti kalau dikritik, disaran, dikasih tahu, pasti emosi, pasti marah. Dan juga dikatakan beliau memiliki perilaku sabar atau sifat sabar. Dalam menyiarkan agama Islam itu dulu, itu selalu mendapatkan cemoohan dan hinaan dari orang-orang kafir Quraisy. Namun beliau tidak melawan, ya selalu sabar dan tidak pernah terlihat ingin membalas. Beliau selalu bersabar dan tidak pernah terlihat dari raut wajahnya ingin membalas dendam atau ingin melukai orang. Ini merupakan sifat yang paling agung sebetulnya. Orang harus memiliki sifat penyabar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang kelima, beliau selalu bermusyawarah dalam menghadapi masalah. Nah, ini penting jika kita menjadi seorang pemimpin. Hendaklah kita di dalam menghadapi permasalahan harus selalu bermusyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu bertukar pikiran, atau contohnya seperti kita berkumpul beberapa orang kemudian ingin memecahkan masalah, dan apa yang menjadi keputusan itu di dalam memecahkan masalah haruslah disepakati oleh bersama. Jangan sampai kita memiliki sikap atau perilaku, ya mentang-mentang kita pemimpin, kita mengambil keputusan sendiri. Kita harus bermusyawarah dengan anggota-anggota kita, dengan teman-teman yang lain. Agar apa? Agar keputusan yang kita ambil dalam memecahkan masalah itu, karena berkaitan dengan orang banyak, kita pun harus melibatkan orang banyak di dalamnya. Jangan mengambil sikap sendiri atau mengambil keputusan sendiri. Nantinya itu akan menjadikan pertentangan, akan menjadikan kesalahpahaman di dalam sikap kita menyelesaikan masalah. Nah, itu sekilas tentang perilaku terpuji dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebetulnya masih banyak yang lain yang dapat kita angkat perilaku-perilaku terpujinya itu. Namun cukuplah 5 saja yang kita pelajari keteladanan dari perilaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, kita akan belajar perilaku terpuji
dari Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an dikenal sebagai orang yang pemberani dan tegas. Mengapa? Karena beliau itu selalu membela dakwah Nabi di barisan yang terdepan. Kalau perang, beliau selalu terdepan. Kalau ada yang berani macam-macam dengan Nabi, beliau menjadi garda terdepan untuk membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW dalam misinya untuk menyebarkan dan mendakwahkan agama Islam ini. Beliau tidak kenal yang namanya takut mati. Beliau kalau urusannya kebenaran, beliau itu selalu berani, selalu tegas. Bisa kita pelajari nanti di dalam sejarah, banyak dikatakan Sayyidina Umar itu orang yang sangat tegas di dalam kepemimpinannya itu, dan beliau berani, tidak main-main. Kalau perang dia selalu terdepan. Itu merupakan perilaku terpuji. Ya, berani di sini jangan berani jago-jagoan ya, tapi berani dalam artian kita berani menegakkan atau meletakkan kebenaran, berani berkata benar, berani tegas kalau kita memang benar. Itu perilaku yang pertama. Yang kedua, beliau itu orang yang cerdas dalam syariat, dalam ilmu hukum agama. Kenapa beliau itu dibuktikan di dalam sejarah ketika beliau melakukan ijtihad, melakukan sebuah usaha untuk memajukan, untuk memberi kemaslahatan, untuk membuat orang Islam dan umat Islam itu maju. Beliau sangat cerdas. Maka dari itu, kalau misalnya kita ingin membuat negara maju, ingin membuat umat Islam maju, ingin memberi kemaslahatan, kita pun harus cerdas sebagaimana perilaku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena dengan kecerdasan kita akan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi, yang akan terjadi, yang menimpa umat Islam atau menimpa apapun. Maka kita akan menjadi solusi di dalam setiap permasalahan. Nah, makanya rajin belajar, rajin berdoa, rajin juga khidmat kepada guru dan orang tua, itu akan memberikan kita terbuka di dalam ilmu pengetahuan. Dan juga jangan kita malas-malasan, jangan ulah pilih di dalam mempelajari ilmu. Ilmu apa saja kita tekuni agar kita menjadi orang yang banyak, yang kaya akan wawasan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, beliau dikenal sebagai orang yang memiliki perilaku waro atau hati-hati. Waro di sini artinya hati-hati dalam menggunakan harta, karena beliau kan sebagai pemimpin, di mana harta milik pribadi dan harta milik negara itu kemungkinan besar akan tercampur, atau salah-salahnya kita menggunakan harta negara untuk harta pribadi, untuk kepentingan pribadi. Nah, beliau sangat berhati-hati. Beliau mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan dirinya menggunakan milik pribadi, tidak mau menggunakan harta milik negara, tidak mau menggunakan harta rakyat gitu. Meskipun beliau seorang presiden, seorang khalifah, seorang pemimpin, namun dalam kesehariannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal sangat sederhana. Beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Jika ada rakyat yang kekurangan makan, beliau kasih, sampai-sampai memberikan bantuannya itu dengan sendiri, tidak dengan orang lain. Itu perilaku yang sangat luar biasa terpuji. Beliau berhati-hati dalam menggunakan harta agar tidak tercampur harta pribadi dan harta rakyat atau harta milik negara. Yang keempat, beliau dikenal sebagai orang yang hidup sederhana. Meski beliau seorang pemimpin, meski beliau seseorang yang nomor satu di daerah tersebut, tetapi beliau sangat hidup sederhana.
Hidup sederhananya itu dapat dilihat dari beliau tidak menggunakan berlebihan hartanya. Beliau menggunakan hartanya sendiri. Beliau tidak menggunakan harta negara untuk kepentingan dan keperluan hidupnya sendiri atau keluarganya. Maka beliau dikenal sangat sederhana di dalam menjalani kehidupan. Beliau tidak bermewah-mewahan. Beliau tidak mengeluarkan harta yang tidak bermanfaat, tidak menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi, dan juga beliau dikenal sebagai orang yang sangat hati-hati seperti yang tadi telah Bapak sampaikan. Untuk itu seharusnya kita yang akan menjadi seorang pemimpin, hendaklah kita hati-hati dan hidup sederhana. Meski kita memiliki harta yang banyak, meski kita berada pada posisi pemimpin, namun hendaknya kita harus menjadi orang yang hidup sederhana sebagaimana perilaku terpuji dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang kelima, beliau dikenal sebagai orang yang adil. Adil di sini tidak membeda-bedakan, artinya beliau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beliau tidak memilah dan memilih si miskin dan si kaya, memilih yang orang muslim dan bukan non-muslim. Beliau selalu adil. Kalau misalnya orang muslim membutuhkan, beliau kasih bantuan. Orang yang non-muslim membutuhkan bantuan, beliau memberikan bantuan. Tidak ada kasta, tidak ada yang membedakan bagi Sayyidina Umar. Beliau orang yang sangat adil. Beliau tidak menggunakan posisi kekuasaannya untuk mempermudah urusan pribadinya, atau beliau memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadi. Itu sama sekali beliau tidak lakukan. Beliau adil. Beliau menempatkan posisi kepemimpinannya itu untuk mengurusi rakyat, untuk mengurusi negara. Jadi beliau itu sangat adil. Kita sebagai orang muslim seharusnya mampu meneladani perilaku terpuji yang mana dimiliki oleh Sayyidina Umar, yaitu bersikap adil dan bertanggung jawab. Jika mana kita di kemudian hari menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki sikap adil dan bertanggung jawab seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebetulnya kita pun menjadi manusia otomatis menjadi pemimpin. Pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin kemudian hari kita di keluarga, pemimpin di kemudian hari di masyarakat. Kita harus mampu memiliki sikap seperti Sayyidina Umar, yaitu adil dan bertanggung jawab. Karena kita di dalam kehidupan akan selalu dibebani tanggung jawab, karena memang kita diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, itu saja dari penjelasan Bapak tentang perilaku terpuji Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Untuk itu, mari kita sama-sama renungi perilaku-perilaku yang telah Bapak jelaskan tadi untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti perilaku terpuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, perilaku terpuji Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semuanya harus menjadi suri tauladan bagi kita, karena beliau-beliau merupakan pemimpin yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tetap sehat, semoga tetap rajin belajar. Di kemudian hari kita akan menjadi seorang pemimpin. Maka persiapkanlah perilaku-perilaku dan sikap kita untuk dapat menyongsong hari di mana kita nanti menjadi seorang pemimpin dengan
meneladani perilaku-perilaku sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah menganugerahkan perilaku terpuji beliau-beliau kepada kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.